Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke part terakhir, masih dalam cerita pelet bawang putih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Harry dan Robby pun sudah sampai di tempat tinggal karyawan atau disebut mes. Harry langsung membereskan perlengkapan bawaannya dengan dibantu oleh Robby. Setelah semua selesai, Robby meminta Harry menemaninya untuk mengambil keperluannya selama tinggal di tempat tinggal karyawan atau mes. Akhirnya mereka berdua pun menuju ke tempat Robby dan mengambil barang-barang yang diperlukan selama mereka tinggal di mes tersebut. Tampak seorang perempuan setengah baya yang menanti kepulangan Robby di depan rumahnya. Nah Harry, sapa Bu Neng. Harry pun segera menyalami Bu Neng. Kapan datang nah Harry? Tanya Bu Neng. Barusan Bu, jawab Harry. Ayo masuk dulu, kita makan dulu, ajak Bu Neng. Iya Bu, terima kasih, jawab Harry. Mereka pun masuk ke dalam dan kini mereka pun makan bersama di sana. Lalu Robby menyampaikan maksudnya untuk sementara tinggal di mes menemani Harry. Bu Neng pun menyetujuinya. Singkat cerita, setelah mereka berbincang, kini Robby dan Harry pun memutuskan untuk kembali ke mes untuk beristirahat dengan membawa beberapa barang keperluan seperlunya saja. Mereka pun langsung berangkat dari rumah Robby. Setelah sampai di mes, mereka pun membereskan kembali dan kemudian beristirahat karena mereka akan mulai bekerja dalam 3 hari lagi. Mereka pun memutuskan untuk tidak kemana-mana dan terus beristirahat di dalam mes. Dengan perbincangan mereka berdua, bagaimana kau sudah menikah Her? Tanya Robby. Belum Rob, aku masih sendiri, jawab Harry. Kenapa belum menikah juga? Kamu itu sudah dewasa Her, seharusnya kamu cepat-cepat menikah, ucap Robby. Lah kamu sendiri kenapa belum menikah? Tanya Harry. Aku sudah menikah Her. Kamu tadi lihat kan siapa wanita yang berada di samping ibu? Ucap Robby. Emang siapa Rob? Tanya Harry. Dia itu istriku Her, jawab Robby. Harry terkejut mendengar jawaban Robby. Bagaimana mungkin Robby sudah menikah malah memilih tinggal di mes daripada di rumahnya sendiri menemani istrinya, ucap Harry dalam hati. Bagaimana Her, cantik kan? Tanya Robby. Iya Rob, cantik banget, jawab Harry. Lalu kenapa kamu tidak menjaga istrimu di rumah? Tanya Harry.
Aku bosan suasana di rumah, Her. Mending di sini sembari belajar mempelajari situasi di tempat kerja, jawab Robi. Kamu mau tahu nggak kenapa aku bisa mendapatkan wanita secantik itu? Ucap Robi. Jelas tahu lah, orang tuamu kan banyak uang. Jadi apa sih yang gak bisa dilakukan oleh keluargamu? Jawab Harry. Bukan, Her, tapi Robi terdiam sejenak dan membisikkan sesuatu. Apa, Rob? Tapi apa? Tanya Harry penasaran. Aku menggunakan pelet, jawab Robi pelan. Gila kamu, Rob, ucap Harry. Aku mempelajarinya di situs-situs di internet, Her. Coba aja, siapa tahu berhasil. Apalagi kamu taat beribadah, ucap Robi. Harry hanya terdiam dan berpikir. Singkat cerita, malam harinya saat Robi tidur, Harry pun membuka ponselnya dan mencari artikel tentang pelet. Bagaimana macam ilmu pelet? Harry buka satu persatu sampai Harry terhenti di artikel pelet bawang putih. Harry berhenti bukan karena namanya yang aneh, melainkan syaratnya yang tidak begitu susah. Harry pun mulai membaca dan mulai menghafalkan tahap demi tahap. Setelah dipahami oleh Harry berencana akan memilih pelet itu untuk ditujukan kepada Yani. Harry pun yang awalnya tidak percaya dengan yang namanya pelet, kini Harry mantap untuk mencobanya tanpa berisik kepada Robi. Singkat cerita, sehari sebelum bekerja, Harry meyakinkan tekadnya untuk melakukannya tanpa sepengetahuan Robi. Harry pun mulai membeli bawang putih untuk ritualnya. Karena kamar Harry dan Robi berbeda, maka Harry bisa leluasa melakukan sesuatu di kamarnya. Harry pun mulai duduk bersila dan berkonsentrasi dengan menggenggam bawang putih di tangan kanannya dan membacakan basmalah sebanyak 33 kali dan menarik napas untuk meyakinkan dan berkonsentrasi dengan membayangkan wajah Yani tentunya. Lalu Harry membacakan bacaan yang diberikan di artikel tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Harry membacakan basmalah sebanyak 33 kali. Lalu Harry pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Harry membacanya, lalu Harry pun meniupkan ke bawang putih tersebut sebanyak 7 kali. Dan kemudian Harry menaruh bawang yang sudah dibacakan doa tersebut di bawah bantal yang ia pakai untuk tidur. Dan kemudian Harry pun terlelap tidur dengan terus membayangkan wajah Yani dalam pikirannya. Singkat cerita, keesokan harinya Harry mulai bekerja di tempat ayahnya Robi. Harry bekerja dengan sebaik mungkin karena Harry tidak ingin mengecewakan Pak Dadang, ayahnya Robi, dan juga Robi. Siang hari, Harry mencoba bekerja dengan baik dan mengesampingkan pikirannya tentang Yani. Dan setiap malamnya Harry melakukan amalan tersebut sebelum jam 12 malam. Meski Harry juga tidak tahu apa yang dia lakukan berhasil atau tidaknya. Setidaknya Harry sudah berusaha melakukannya. Rasa penasarannya di tempat lain
Setidaknya Harry sudah berusaha melakukan rasa penasarannya. Di tempat lain di kampung, Yani kini sedang dirundung permasalahan yang terus-menerus menimpa dirinya. Di samping permasalahan akan pekerjaannya, ditambah dengan kekasihnya yang kini mulai cemburu buta atau cemburu yang berlebihan terhadap Yani, yang mengakibatkan Yani selalu mengalami percekcokan dengan kekasihnya tersebut. Yani tidak bisa mengadukan kepada teman-temannya karena Yani tidak mau kalau teman-temannya tahu kalau selama ini Yani telah menyembunyikan sesuatu kepada mereka. Yani juga hendak mencurahkan hatinya pada Harry, yang kini Yani sudah merasakan adanya perasaan terhadap Harry. Namun Yani juga takut kalau ceritanya malah mengganggu pekerjaan Harry. Yani mencoba mempertahankan hubungannya dengan kekasihnya dan menyimpan dan memendam berbagai permasalahan yang sudah dia alami. Namun semua itu masih terus berlanjut antara Yani dengan kekasihnya selalu bertengkar. Sedangkan Harry masih terus melakukan amalan tersebut dan kini sudah memasuki hari ke-12 Harry melakukan amalan tersebut. Harry akan menghentikannya apabila Yani menghubunginya dan mengungkapkan perasaannya. Sedangkan di hari itu juga Yani mengambil keputusan yang berat, di mana dia harus mengakhiri hubungannya dengan orang yang dulu dia cintai. Namun kini Yani memutuskannya dengan tanpa adanya penyesalan. Setelah berakhirnya hubungan dengan kekasihnya, kini yang ada dalam pikiran Yani hanyalah Harry. Singkat cerita, sebulan sudah Harry melakukan amalan tersebut dan tanpa diduga Yani pun menghubungi Harry dan menceritakan semuanya kepada Harry. Harry pun terdiam sejenak dan berpikir, apa memang berhasil atau memang kebetulan Yani menghubungiku dan mengungkapkan perasaannya. Percakapan mereka pun berlangsung lama dengan Yani yang terus memohon Harry untuk kembali dan menemaninya. Namun Harry masih belum bisa kembali dan berencana akan menemuinya untuk sekedar menghilangkan rasa kangennya kepada Yani dan teman-temannya yang lain. Selama Harry melakukan amalan tersebut, Yani selalu mendapatkan bisikan-bisikan lembut yang menyuruhnya untuk menemui Harry. Dan dalam pikirannya pula selalu terbayang-bayang wajah Harry. Beberapa minggu kemudian, Harry meminta izin untuk pulang ke kampungnya dan menemui Yani yang sedang sakit karena memikirkan Harry. Saat melihat Harry, Yani pun bangkit dan memeluk Harry. Orang tua Yani juga meminta Harry untuk menikahinya karena mereka tahu kalau Harry sudah memiliki perasaan suka terhadap Yani. Bahkan orang tua Yani tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Harry karena sebelumnya Yani sudah menceritakan permasalahannya yang dia alami dengan kekasihnya. Bahkan ibunya Yani pun tampak tidak menyetujuinya berhubungan dengan kekasihnya itu. Maka orang tuanya Yani memohon kepada Harry. Harry tidak mengiyakan melainkan meminta waktu untuk memikirkan perihal itu dan berdiskusi dengan keluarganya. Kemudian Harry dan Yani pun berjalan ke tempat biasa untuk memandangi indahnya jingga di sore itu bersama teman-teman yang lainnya. Kini Harry pun berterus terang kepada yang lainnya tentang hubungannya dengan Yani.
Mereka pun tampak senang dengan berita tersebut. Ternyata di luar dugaanku, aku malah berpikir dengan aku berhubungan spesial dengan Yani, maka akan membuat mereka kecewa. Tapi malah sebaliknya, pikir Harry dalam hati. Singkat cerita, setelah Harry berdiskusi dengan orang tuanya dan orang tuanya Harry menyetujuinya, kemudian Harry menyetujui permintaan dari ibunya Yani yang akan menikahi Yani secepat mungkin. Singkat cerita, Harry pun menikahi Yani dengan sederhana karena keinginan orang tuanya Yani, dan mereka pun tampak hidup berbahagia dengan pernikahannya tersebut. Terlihat juga rasa bahagia dari wajah sahabat-sahabatnya Harry juga akan pernikahan Harry dan Yani. Teman-temannya lah yang membantu melancarkan acaranya dengan menyediakan segala sesuatunya. Selang beberapa hari setelah pernikahan, Yani pun ikut ke kota dan tinggal di sebuah kontrakan dekat rumahnya Robby. Terlihat orang tuanya Robby pun tampak bahagia melihat Harry sudah menikah, dan Harry pun masih melanjutkan pekerjaannya di tempat ayahnya Robby, namun tidak menempati mes. Bahkan sampai saat ini pun tak ada satupun yang tahu kalau Harry sudah melakukan pelet bawang putih kepada Yani. Baik itu Robby, keluarganya, sahabatnya, orang tuanya, dan juga orang tuanya Yani. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Sedangkan Harry tidak merasakan adanya hal-hal negatif di tubuhnya, karena selama Harry melakukan amalan tersebut, Harry juga tak henti-hentinya menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, dan juga terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Harry tahu kalau yang namanya pelet itu termasuk ke bagian ilmu sihir, namun Harry berpikir kalau Harry tidak melakukan pelet tersebut, melainkan Harry melakukan tirakat melalui doanya yang selama ini dia panjatkan dalam ibadahnya. Dengan niat yang tulus dan dengan izin yang maha kuasa, akhirnya pelet itu perlahan hilang dan tetap meninggalkan rasa cinta di dalam hati Yani. Dan cerita pun berakhir seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan, mendengarkan, dan menikmati cerita dari Kang Holil ini. Tentunya Kang Holil juga diceritakan oleh orang lain. Entah benar atau tidaknya, kita tidak tahu. Seperti biasa, untuk teman-teman semua, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.